Prabu Bayu Wiraja, saya ingin bertanya, bolehkah saya saat membaca mantra-mantra dengan mata terbuka? Bagaimana supaya semua keinginan saya bisa terkabulkan dengan membaca mantra-mantra? Prabu Bayu Wiraja menjawab, mantra itu artinya membebaskan pikiran. Buka mata, tapi kalau pikirannya terikat oleh pikiran hal-hal lain yang bukan tujuan mengucapkan mantra, artinya jiwamu tidak mengalami keterlibatan. Tutup mata juga, tetapi jatuh ke alam tidur, juga jiwamu tidak mau mengalami keterlibatan. Jiwamu wajib mengalami keterlibatan, bukan pikiran. Maka mantra harus dihafal dan diucapkan oleh karena lupa. Maka jiwa melulu yang berhamburan di sana bersama para wak, bahasa para dewa di alam swargaloka, ucapan adalah menjadi Rilita Parava. Mantra itu sudah jadi apa yang kau inginkan, apapun sudah jadi di alam rohani, bahasa Sanskrit. Apa yang kau inginkan sudah menjadi. Yang membuatnya belum menjadi nyata di dimensi rendah ini adalah karena jiwa manusianya yang kotor tidak layak menerima parawak. Apa yang diucapkan karena mantra itu suci, maka sudah tercipta Rilita di alam parawak. Namun karena jiwa hidupnya kotor di alam dimensi ketiga ini, maka tidak mewujud karena terhalangi oleh dimensi dosa-dosa dan karma-karma manusia yang mengucapkan mantra-mantra suci. Jadi utamakan terlebih dahulu kesucian jiwa. Maka mantra-mantra itu adalah pewujud hasil kesucian jiwa. Itu yang aku alami. Semua menjadi mudah karena jiwa kita suci. Tetapi semua menjadi susah dan bermasalah banyak karena jiwa manusia itu kotor, tukang bohong diri, banyak manipulasi pikiran orang lain dan menjadi karma-karma negatif bagi dirinya sendiri, termasuk keinginannya sendiri untuk punya uang banyak, punya kesuksesan. Karena jiwanya kotor maka sulit mewujud di alam dimensi ketiga. So, kecuali penyembah iblis, maka sekalipun kotor jiwanya pun tetap diwujudkan, namun dengan berbagai konsekuensi, tumbal-tumbal, karma-karma balasan di alam rendahan, alam patala di bawah pusat bumi. Itulah kesuksesan orang-orang kotor. So, mengucapkan mantra-mantra wajib dengan jiwa yang suci dan pikiran yang bening. Jangan pernah berprasangka dan berharap-harap seperti doa-doa manusia yang penuh dengan kekotoran ambisius dunia dimensi ketiga. Namun tetaplah fokus pada penyucian jiwa. Utamakan karma cleanse, lalu Tuhan Sri Krishna dan Mahadeva Shiva, Satyam Narayanam, Dewa Vishnu. Semua sifat-sifat Tuhan hadirkan di dalam mantra-mantra suci pencipta jiwamu suci. Selanjutnya mantra-mantra keinginan-keinginan duniawimu. So, sehingga keinginan-keinginan duniawi tidaklah begitu menjadi penting lagi. Karena harisma perlindungan dan berkah melimpah cinta kasih Tuhan Sri Krishna menjadi utama bagi jiwamu. Sampai di sini paham? Janganlah berdoa-doa dari pikiran-pikiran ambisius dan mulut penuh dusta manusia yang kotor. Itu dilakukan oleh agama-agama Islam dan Kristen. Maka mereka selalu bermasalah di kehidupannya. Sucikan jiwa, dan semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Apapun yang kau mau sudah menjadi Rilita Parawak, yaitu Rilita rohani, tinggal turun ke dunia. Meter 108 kali, atau lakukan 3 kali, 6 kali, 9 kali. Oke.
Oke. Semua yang dikerjakan oleh manusia ya di alam atmosfer materi, menghirup udara materi, udaranya merasuki pikiran materi, organ materi, tubuh materi, kehendak materi ya, obsesi, keinginan materi, ucapan materi, hasrat materi, nafsu materi adalah sia-sia. Apa saja yang kamu lakukan di alam Bharatawarsha ini, alam 1/9 dari alam bumi, keseluruhan bumi datar Jambudwipa ini adalah sia-sia jikalau semua hanya untuk ketetapan fix di bumi saja di Bharatawarsha ini, yaitu kemuliaan, kekayaan, kesejahteraan materi. Sementara usiamu seberapa panjang ya di usia Bharatawarsha atau usia bumi ini ya, bisa paham. Jadi ada ayat ya yang mengatakan segala usaha ya, dan keinginan manusia di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Selama ini masih di bumi, apapun pamrih ya untuk mendapatkan kemuliaan diri dari orang, pujian, sanjungan, harapan untuk menjadi kaya raya, ditonton orang, dilihat orang, menjadi manusia sukses, itu semuanya adalah sia-sia. Karena mengapa? Kesadarannya harus lebih tinggi lagi, dari dimensi yang lebih tinggi lagi, bukan dimensi ketiga ya, bukan dimensi materi belaka. Maka di dalam ucapan mantra, mengucapkan mantra ya, ingat mantra atau kalimat ini kalimat dari alam yang lebih tinggi dimensinya ya, yaitu kalimat yang sudah ada jauh sebelum ada bumi yang namanya Bharatawarsha ini ya, bisa paham. Sehingga orang-orang atau makhluk-makhluk lain yang lebih tinggi pun sudah menggunakan ini di alam parawak. Awak itu tubuh, parawak di tubuh yang lebih tinggi, yaitu alam rohani ya. Sudah jadi di alam sana, menurut almarhum bapak saya yang sekarang sudah di surga, dia mengatakan kepada saya ketika saya sudah selesai melakukan pemujaan terhadap nama Tuhan Sri Krishna, lalu kemudian tidak sengaja saya memuja juga Hanuman, dan akhirnya saya sekarang bisa berkomunikasi dengan bapak saya yang sudah tinggal di alam surga Tuhan Sri Krishna ya, indah sekali kehidupan saya sekarang ini. Yaitu dia bercerita di sini, ini saya bandingkan dengan referensi ya, bahwa apa saja yang kita inginkan langsung terjadi ya. Bahkan bapak memberi contoh saya, Bayu kan suka jeruk ya. Nah, Bayu kalau hidup di sini, Bayu tidak perlu lagi beli-beli ya, beli-beli jus jeruk ya, Floridina ya semua. Tapi Bayu sudah punya, nanti datang saja sesuatu dalam pikiran, sesuatu kehendak hati Bayu. Di sini ada samudra jeruk. Bayu mau mangga, ada samudra mangga. Dia bilang lagi, Bayu kan suka sirsak, apa saja mau ada semua, bukan hanya gelas, tapi samudra sirsak, samudra jus, semua ada di sini. Bapak sekarang kemana-mana ya, ke seluruh planet, tata surya dan galaksi sesuka hati. Tidak perlu kejar kekayaan, nasihat Bapak begitu sama saya. Karena sia-sia kamu ngambil kekayaan dari dunia, ternyata cuma ada batasan-batasan saja, sedikit, dan itu juga investasi orang lain, dan itu hanya materi kan begitu. Kalau di sini semuanya emas semua, begitu berlimpah ruah karena hidup di alam yang sangat tinggi suci kesuciannya.
Nah, dengan demikian, hal-hal seperti ini menjadi referensi bagi kita yang masih tinggal di dunia di level rendah ini, yaitu kita diuji ya semua ya, nafsunya harus dicuci ya, dibersihkan, diklinse karma-karma dosa dan nafsu ya, baik yang binatang ya, baik yang tumbuhan ataupun yang manusia. Bisa jadi seorang manusia yang sekarang memiliki kekayaan kaya raya belum tentu bisa naik kehidupannya dibandingkan seekor anjing. Sama-sama di alam ini ya, tapi anjing berdoa semoga setelah kehidupan ini dia lolos suci, dia sudah tidak lagi memiliki hasrat membunuh segala macam, dia naik tingkat menjadi kehidupan yang lebih baik. Sementara manusia yang melekat dengan kekayaan ya, emas, harta di dunia, sulit sekali rohnya melepaskan diri dari alam baratawarsa ini. Akhirnya dia menjadi roh yang jatuh ke dalam bumi patala, di bawahnya baratawarsa. Episode nanti sebentar lagi saya akan memberikan tentang alam neraka. Nah, jadi hal seperti inilah yang membuat kamu, ayah saya dulu Islam ya, tapi begitu melihat ajaran Islam yang bunuh-bunuh orang ya, dia tinggal di Aji Barang pada saat itu zaman tahun 60 berapa 5 kah, dia cerita sama saya masa kecil dia melihat Kartosuwiryo punya anak buah potong-potong kepala orang kafir. Dia akhirnya punya hati, saya tidak mau menjadi Islam, munafik. Akhirnya dia memilih sendiri jadi Katolik. Dia membuat di rumah itu gambar Yesus yang besar. Dia memilih Yesus menggendong domba yang hilang. Ya, dia bilang bahwa domba itu saya yang hilang. Oh, indah sekali. Dia perlakuan dirinya adalah sosok manusia yang hilang. Setiap hari dia berdoa Bapa kami salam Maria saja, tidak kemana-mana. Dia bilang kepada saya, kepada orang, gak usah doa macam-macam. Doa ini sudah dikasih Tuhan Yesus kepada kita, sudah dari atas. Berarti sama dengan mantra. Mantra ini datang dari atas, maka dimiliki oleh otoritas dari atas ya. Otoritas itu penting, tanggung jawab ya. Jadi ketika kamu diberikan sebuah otorisasi, kamu seorang pemenggal juga, kamu nggak berdosa karena kamu mendapatkan perintah atau otoritas, apalagi dikasih mantra, apalagi dikasih doa Bapa kami dari surga. Ya, gunakan, maka akan kembali ke surga juga. Nah, Bapak saya sudah menjalani itu ya, jadi saya senang ada peneladan dari bapak saya. Nah, kembali ke persoalan tuah ini dan segala orang yang ada di sini yang bingung ya. Kamu butuh otorisasi ya dari surga. Yesus itu mengatakan bahwa tidak mungkin orang masuk ke dalam kerajaan surga jika tanpa melewati aku. Nah, itu artinya kamu butuh otorisasi gitu dari orang yang sudah memiliki di sana dan tinggal di sana dan memiliki kunci surga gitu loh. Ya, jadi jangan main-main gitu loh. Mau bicara Allahu Akbar, kamu mau sembahyang 500 juta triliun kali, tapi kamu tidak mendapatkan tanda tangan signifikasi atau signature, dapat restu dan rekomendasi dari sang pemilik surga, otoritas itu, kamu tidak juga dikasih doa ya, dikasih mantra, ngapain kamu tunggu-tunggu dapat masuk surga ya? Kamu menurut uraian di kitab suci Veda ya, kitab suci ilmu pengetahuan suci, kamu mengikuti jalan ke bawah ya, jalan menuju neraka itu gitu. Makanya saya sudah mengatakan bahwa siapapun yang tidak menyembah Tuhan Sri Krishna atau Yesus Kristus sulit ya, tidak akan mungkin tidak dapat otorisasi gitu loh. Itu yang maha penting karena itu kekekalan begitu loh. Dan ini sudah tertulis di kitab suci yang sebelum ada bumi, dan semuanya itu hanya
menjiplak-jiplak dari kitab suci Weda, bisa paham ya begitu ya. Semoga terjadi kesadaran holistik ini pagi ini tahun 2022 tanggal 2 tambah 1 3 tambah 6 9. Ya, banyak orang sakit ya, termasuk olahraga sakit ya sakit ini kan harus disembuhkan. Nah, kalau kamu sakit, kamu butuh obat ya, dan sang penyembuh. Nah, sang penyembuh ini kan seorang yang mendapatkan otorisasi. Ya, mengapa? Karena dia harus menguasai ilmu penyembuhan dan juga memiliki akses pengobatan seperti Dewi Tulsi. Dewi Tulsi itu seorang yang diandalkan oleh seluruh para dewa-dewa seluruh langit ya untuk menjadikan sang penyembuh atau tabib. Dia punya ramuan namanya Sanjivani. Dengan Sanjivani ini semua dewa-dewi pun sembuh olehnya, begitu loh, ngerti toh? Jadi oleh sebab itu Dewi Tulsi menjadi dewi yang menyembuhkan siapapun, mengganti sesuatu yang negatif menjadi positif, yang sedih jadi gembira, yang susah jadi senang, yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh. Ya, yang ragu, yang bimbang jadi mantap hatinya. Itulah Dewi Tulsi. Tulsi adalah bentuk avatar dari Dewi Laksmi ya. Bunyi daripada, makanya penting sekali siapapun yang mengucapkan mantra milik Dewi Tulsi ini ya, dia akan berubah kehidupannya, bertransformasi. Maka penting sekali untuk mengucapkan Om Tum Tulasaye Namaha. Tulsi di dalam ucapan Anda orang Indonesia bisa ngomong saja begini, Om Tum Tulsiye Namaha, Om Tum Tulsiye Nama. Itu getarannya sudah kerasa. Om Tum Tulsiye Nama, Om Tum Tulsiye Nama. Ya, ucapkan 108 kali atau 3 kali, 6 kali, 9 kali. Pokoknya kelipatan 3. Ya, jadi siapapun yang berharap kehidupannya berubah ya, merubah diri, kehidupannya nasibnya di bumi ini berubah, ya andalkan saja apa yang diberikan dari alam surga, alam rohani, yaitu Dewi Tulsi yang diandalkan oleh para dewa. Ya, percaya itu karena di sana sudah menjadi kalimat Sanskrit atau kalimat Sanskerta selalu menjadi realita. Di sana makanya disebut bahasa suci. Bahasa suci itu antara apa yang diucapkan itu adalah realita gitu loh. Ya, jadi tidak lagi nunggu kapan nanti waktu. Kita ini di dimensi ketiga, panjang kali lebar kali tinggi, maka dipisah antara waktu dengan volume ruang atau ruang dan waktu. Maka susah, apapun kita mau, kita terhalang materi. Ada tembok Cina kita nggak bisa nyebrang, ada lautan kita nggak bisa lewat. Tapi di alam terserak, ya bahasanya terserah, alam terserah, dimensi yang dilipat. Nonton saya film Interstellar, itu kita bisa kemana-mana sekehendak hati. Bapak saya cerita, dia kan seorang arkeologis pakar, paleontologis Indonesia, penulis buku tentang Papua dan Timor Leste, Timur. Dia sangat ingin, waktu saya di Australia, saya diundang untuk ikut International Jazz Festival di Kathmandu. Kathmandu itu di wilayah Himalaya. Dia malah ingin sekali ikut saya ke wilayah Kathmandu, ke wilayah Himalaya, karena dia punya wawasan seorang arkeologis dan sejarawan. Dia mau melihat bagaimana alam Himalaya yang tertulis di buku-buku yang dia baca, yaitu tentang Kailas atau rumah istananya Dewa Siva, dan juga alam
Kimpurwarsa tempat Hanuman tinggal. Dia kepingin lihat stiknya Kerasakti yang ada di India itu benar-benar bapak saya kepengin. Nah, apa yang terjadi sekarang, dia sudah kemana-mana, dia sudah cerita sama saya bahwa dia sudah ketemu semua raja-raja yang dia inginkan, dia sudah ketemu semua dewa-dewa. Dia kan menguasai sekali Mahabharata Ramayana, dia ahlinya sejarah. Dia itu kamus yang hidup, kamu tanya satu pertanyaan, ribuan kata meluncur dari mulutnya. Misalnya kamu datang cari bagaimana nih, Jaya Katuang itu siapa? Oh, dia cerita. Siapa itu apa namanya? Ken Arok, cerita sejarahnya. Bapaknya ini dia siapa Ken Dede, siapa Chris Empu Gandring itu siapa? Oh, dia akan nerocos bagaimana sejarah Majapahit, dia ahlinya. Dia juga yang menyelamatkan tahun 84 Menteri Borobudur itu, kan begitu. Dia juga yang memugar Candi Prambanan, dia tim itu. Dan dialah orang yang mengepalai bagaimana proyek yang ditutup rahasianya oleh Freemason Amerika di Dieng. Ya, Dieng itu Sumadiang, dewa-dewa Tuhan. Ya. Di sana banyak kerangka-kerangka manusia tinggi 8 meter, ya, 10 meter, ya, tinggi sekali, punya sayap-sayap. Malaikat di sini semua. Ya, so what gitu lah. So, oke, paham ya. Jadi semua sudah otoritas di atas, ya. Mantap, Mas siapa Tuah dan semua orang yang mendengar suara voice message saya. Semoga semakin mengkristal, kristal itu Kristus. Siapapun yang mengkristal, yang mengkristus, yang mengkristna, ya, ini mendengar saya, dia akan memantapkan rohnya mengkristal menjadi molekul Tuhan. Itu makanya Tuhan Kristus atau Tuhan Yesus Kristus adalah mengkristalkan diri dengan zat Tuhan, begitu, bisa paham. Nah, Nikola Tesla di lain pihak mendefinisikan tentang apa yang ada di Veda, yaitu if you want to know the secret of the nature, bila kamu mau tahu rahasia alam semesta, ya, you should to think in the terms, kamu harus berpikir dalam terminologi of energy, ya, vibration, vibrasi, frekuensi, ya. Energi, ya, frekuensi, vibration, and energy. Jadi kalau kamu mau dikasih otoritas oleh Tuhan Sri Krishna tentang mengucapkan mantranya beliau, ya, Om Sri Krishna Ye, ya, kemudian Vasudevaye Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumara Govindaye Namo Namaha. Itu dari atas gitu loh, dari otoritas yang dikasih, maka kamu bergetar seperti itu, ya, vibrasi dan energinya dari atas diserahkan gitu loh. Dikasih ATM dari atas, dikasih password dari atas, kamu tinggal datang ngomong aja langsung keluar duitnya, langsung keluar semua berkat rahmatnya. Jadi nggak bisa sekarang kamu dari bawah tidak dikasih otoritas mantra, kamu doa-doa, ya Allah saya sudah berusaha keras, sudah memberi 1000 juta anak yatim, sudah memberi derma dan sedekah, sedekah dan berzakat, saya sudah berbuat baik. Tidak bisa kalau tidak dapat kunci dari surga, yaitu mantra. Ya, bisa paham ya. Jadi kamu ini nasibnya tergantung yang di atas, ya, bisa paham. Ada cerita yang tiga orang disalib. Di tengah Yesus Kristus, sebelah kanan penjahat, sebelah kiri penjahat. Yang kanan tahu ya bahwa kamu kan katanya anak Tuhan, ya, dengan bahasanya persis seperti Bahar Smith dan Rizik itu cara berpikirnya. Katanya kamu anak Tuhan, turunkan dirimu dari salib, ya. Katanya punya pasukan, mana? Kenapa kamu nggak mempertontonkan kamu anak Tuhan? Nah, terus yang ditegur sebelah kiri salib, orang penjahat yang salib di sebelah kiri Yesus, diam kamu, sesungguhnya orang ini tidak bersalah.
Ya, kitalah yang bersalah. Orang ini orang yang sangat suci, tidak boleh kamu katakan seperti itu. Terus langsung dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, ingatlah aku jikalau Engkau datang sebagai Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Terus Yesus jawab begini, sesungguhnya Engkau ya sekarang ini sedang bersamaku di Taman Firdaus. Itu parawak. Ya, bahasanya sudah level bahasa parawak. Meskipun dimensi ketiga mereka masih semua disalib, tapi Yesus mengatakan sesungguhnya Engkau telah bersamaku di surga. Ya, detik ini juga bersamaku di Taman Firdaus. Padahal mereka seolah-olah realitanya di dalam kehidupan dunia ketiga ini. Apa yang diajarkan dari maksud ini? Yaitu suatu kepastian gitu, senang kan gitu loh. Kita lakukan dulu di dimensi ketiga ini suatu penderitaan, tapi lihat itu, seumur hidup ya penjahat yang di sebelah kiri Yesus itu bunuh orang, ya tipu orang, tapi dia cukup menyerahkan dirinya dengan rendah hati. Tuhan, urus saya punya nyawa ini, tolong. Ya, jikalau Engkau datang sebagai Raja, sebagai Tuhan, ingatlah aku ya Tuhan. Saya juga mau nangisin itu kan, saya mau nangis. Akhirnya apa? Akhirnya Yesus bilang ya bahwa sesungguhnya Engkau telah bersama dengan aku di Taman Firdaus. Ya, kalimat ini saya ingat terus ya. Jadi inilah janji Tuhan Yesus atau Tuhan Sri Krishna. Siapapun ya yang memuliakan namanya, dia sendiri yang akan menjemput di kematiannya. Itu sama ya, sama. Maka kamu harus begitu juga sama seperti saya. Tetapi kemudian jikalau tidak percaya, ya mereka menjadi apa yang mereka tidak percaya itu. Percaya atau tidak percaya sama saja. Bagi mereka yang tidak percaya, maka alam yang dialami adalah ketidakpercayaan itu menjadi nyata dalam kehidupan dia. Begitu. Mau contoh ya Habib Rizik ya, Bahar Smith, sampai kapanpun mereka tetap akan masuk neraka. Susah. Karena mereka menciptakan, mau percaya atau tidak percaya, ya alam semesta yang mereka ciptakan sebagai karma kehidupan dia gitu lah. Paham ya? Jadi kita bisa melihat kontan kok orang itu hidupnya di mana gitu loh. Paham ya? Mudah. Makanya cinta kasih Krishna. Makanya Krishna, orang Jawa itu pakai kalimat tresno, kresno. Aku kresno kayak koroye, aku cinta apa? Ajaran cinta kasih. Lihat itu sosok Krishna yang digambarkan. Penuh dengan cinta kasih kan, nyanyi, musik. Makanya perasaannya halus ya, main gamelan, orang Jawa, orang Bali, orang India. Semua mari main gamelan, main musik. Tuhannya Tuhan harmoni ya, Tuhan indah, bukan Tuhan marah-marah. Maka saya mantap karena saya mendapatkan pemahaman dari kitab suci Weda, otoritas dari alam dari atas ya. Sebuah ilmu pengetahuan suci yang datang dari atas ya Veda. Sampai sekarang orang masih bingung tentang bumi datar, bumi bulat atau bumi datar loh. Kamu tidak paham kalau kamu tidak nonton film Interstellar ya. Nonton film Interstellar dulu. Setelah kamu dikasih pengertian dari film itu baru paham. Oh, ternyata di alam Tesseract, alam yang dilipat. Itu saya jadi paham ya. Oh, bahwa saya sendiri bisa melihat diri saya di alam dimensi ketiga. Nah, bagaimana kita maju dan mundur dan sesuka hati, terserah, seterserah mungkin. Tesseract itu terserah, seterserah gue gitu. Gue mau bikin gue punya istana dari emas, gue mau tembus ruang waktu ke seluruh galaksi, terserah gue. Nah, itulah hadiah yang diberikan oleh Tuhan Sri Krishna kepada kita ketika kita setia kepada semua yang dia inginkan, yang dia janjikan, yang dia memiliki energi dan frekuensi dan vibrasi. Makanya semuanya kita di dunia ketiga ini getarannya rendah. Coba lihat dimensi mata kita. Mata kita cuma bisa melihat frekuensi tertentu, tapi kita tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh anjing, apa yang dilihat oleh kucing, apa yang dilihat oleh burung hantu, atau bahkan mata ketiganya si kelelawar. Kita nggak bisa dalam kegelapan bisa mengambil
buah pepaya nggak bisa kita. Nah, itulah keterbatasan. Demikian juga pendengaran. Menurut sains kita daya dengar range-nya cuma dari 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, kita nggak bisa dengar apa yang didengar oleh anjing, apa yang didengar oleh kucing, nggak bisa kita. Apalagi apa yang didengar oleh ikan paus ataupun kelelawar, nggak bisa kita. Nah, itulah keterbatasan. Terus kok ada orang bangga ya dengan mengatakan kamu sekolah untuk investasi memiliki emas di Freeport dengan saham ini di BEJ Bursa Efek Jakarta. Kamu mau bagaimana sementara ada ayat di dalam Injil mengatakan bahwa sangat sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kan ajarannya seperti itu, bahwa apa? Orang kaya sulit sekali karena kemelekatannya pada materi, mikirin harta 7 turunannya, mikirin hutang-hutangnya. Makanya di Islam kan mengatakan barang siapa yang ada sangkutan dengan pihak almarhum, mohon segera untuk menghubungi pihak keluarga. Maksudnya apa? Supaya rohnya nggak gentayangan mikirin. Tapi nyatanya kenapa saya lihat banyak roh-roh pocong-pocong gentayangan? Ya satu, karena mereka menyembah Tuhan yang salah. Kedua, mereka pikirannya materi. Karena Allah itu adalah bahasa Sanskerta namanya untung. Jadi mereka menyembah kata namanya untung. Makanya motivasi pikiran bawah sadarnya adalah kata untung melulu, untung yang besar melulu, kayak Yusuf Mansur maunya untung besar melulu. Semuanya digeser ke arah keuntungan materi. Ya, bukan Tuhan. Tuhan dijadikan tunggangan yang katanya Allah. Sementara Allah sendiri LABH bahasa Sanskerta artinya untung. Subhanallah, subha itu menguntungkan. Jadi subhanallah itu menguntungkan untung. Begitu lucu kan, aneh sekali. Sudah untung tidak mau lagi, selalu harus menguntungkan untung, kan begitu. Maka hati-hati dengan kata. Kalau tidak tahu paham, apalagi ini bahasa Sanskerta induknya bahasa. Kamu berteriak-teriak Allah, tapi kamu nggak tahu bahwa itu arti asalnya, arti bunyi molekul asalnya ya seperti om, itu artinya untung gitu loh. Maka menjadi laba, love menjadi love. Kalau di Inggris menjadi love itu untung, atau kamu diuntungkan karena cinta. Love, cinta yang nafsu ya, bukan kasih. Beda ya. Cinta Tuhan Sri Krishna itu kasih ya. Kasih itu beri saja. Maka bangsa Nusantara ini kaya rayanya minta ampun, karena ternyata emas itu merupakan pohon kalpataru yang tumbuh di dataran Gunung Mahameru di Ilawritawarsa, alam buminya si Tuhan Siva. Tuhan Siva itu tinggalnya di Kailas, yaitu di Puncak Jaya, di Pulau Salmali gitu loh. Jadi kalau kamu memahami Veda, kamu akan bersyukur bahwa ternyata Pulau Papua itu adalah Pulau Salmali yang dikatakan di Veda. Ternyata pegunungan Puncak Jaya itu adalah pegunungan yang Stargate atau pintu gerbang menuju kepada kerajaan Istana Kailas milik Deva Siva. Pantasan di sana semuanya serba Siva, orang-orang hitam segala macam. Ya orang India kepingin seperti Siva kan, anunya Om Nama Shivaya. Mengapa orang-orang India lebih menghayati Siva? Maka Hindu India itu semua perwujudannya mendekati diri pada modeling Siva. Telanjang badan ya, bertapa ya, kayak orang Papua ya. Ternyata orang Papua itu adalah bagian daripada cerminan Siva gitu loh ya. Semoga paham ya. Sudah 26 menit. Semoga mendapatkan pencerahan dari saya. Aum 3 kali, 6 kali, 9 kali. Amin.